Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi, selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan seluruh peserta yang bergabung secara online dalam acara talkshow kreatif DKV IDB Bali dengan tema Generasi Kreatif, Kreativitas Lokal Berdaya Saing Global. Perkenalkan, saya Dr. Made Arini Haindar Putri atau biasa disapa Miss Ririn. Saya Ketua Program Studi Desain Komunikasi Visual IDB Bali. Dan hari ini saya akan memandu jalannya talkshow yang penuh dengan inspirasi ini. Hari ini kita sangat berbahagia karena dapat menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa yang merupakan penggerak perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Dan izinkan saya menyambut serta menyapa hadirin yang telah hadir pada hari ini. Yang terhormat narasumber utama kita, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Airin Umar. Selamat pagi Ibu hari ini. Terima kasih loh udah diundang. Dan turut hadir juga perwakilan dari Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain, perwakilan dari Direktorat Arsitektur dan Desain, serta seluruh perwakilan dari IDB Bali. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di ruang diskusi kreatif ini. Saya ingin menginformasikan latar belakang kenapa kita mengadakan talkshow kreatif ini. Jadi industri kreatif kini menjadi salah satu sektor yang paling menjanjikan di Indonesia. Pada tahun 2024 kontribusinya mencapai 1.414 triliun dan menyerap lebih dari 23 juta tenaga kerja. Dan Indonesia sendiri bahkan termasuk 3 besar dunia dalam kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB bersanding dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Jadi IDB Bali sebagai kampus dengan fokus desain dan bisnis berkomitmen untuk mencetak generasi kreatif yang mampu mengolah kearifan lokal Bali menjadi karya berdaya saing global. Melalui talkshow singkat ini kami ingin menghadirkan ruang dialog yang inspiratif bagi seluruh mahasiswa. Oke, kita langsung saja ke narasumber utama kita yang sangat luar biasa, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Ibu Airin Umar. Jadi kita ini mau tanya-tanya, ada beberapa pertanyaan yang menjadi poin dan banyak mahasiswa yang ingin bertanya tentang hal tersebut. Jadi menurut Ibu Airin, kalau mendengar istilah generasi kreatif, apa sih hal pertama yang terlintas di benak Ibu? Ini generasi Indonesia Emas, which is Indonesia Emas bisa tercapai atau enggak tergantung dari generasi-generasi muda kita. Dan generasi muda semuanya itu pasti kreatif gitu loh. Karena creativity is something that's a blessing from up above buat kita semua kan. Hanya pertanyaannya apakah kita gunakan secara tepat sasaran atau tidak dan apakah kita optimalisasikan atau tidak. Kenapa demikian? Karena selama dari zaman kita kecil ya, dengan Bu Ririn nama saya mungkin kita seumuran juga kan. Itu kalau yang namanya namanya kreatif itu segala sesuatu yang merupakan hobi dan non produktif. Ya toh. Yeah. Namun saat ini dunia sudah mulai lebih mengenal dan sudah bukan mulai aja sih, sudah sangat mengenal yang namanya kreativitas itu ada value-nya. Maka dari itu terbentuklah Kementerian Ekonomi Kreatif ini, di mana kita mau menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu engine of growth buat perekonomian Indonesia. Karena kita yakin ini dari secara dunia aja udah terlihat ya dan terbukti ya bahwa kreativitas merupakan roda penggerak ekonomi. Jadi yang gerakin siapa? Kan yang gerakin manusianya, which is generasi kreatifnya kita. Nah, itulah yang mau kita gerakin dan kita inspire dan encourage terus-menerus. Gitu. Wah, luar biasa sekali ya Ibu ya. Berarti memang di sana itu ada value dan generasi kreatif itu memang harus punya value ya, seperti itu ya Bu ya. Oke, berikutnya menurut Ibu seperti apa sih generasi kreatif yang sebenarnya dibutuhkan di Indonesia saat ini selain yang tadi Ibu sebutkan? Jadi saat ini kalau kita ngelihat kreator-kreator Indonesia dari yang segala umur ya, itu kalau kita bilang meng-create sesuatu itu kita udah terbukti banyak dan sudah terbukti kita bagus sekali. Pertanyaannya adalah kita bisa meng-create apakah kita bisa menjual. Nah, jadi yang dibutuhkan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menjadi kreator yang juga entrepreneurs. Entrepreneurs itu adalah yang bukan hanya bisa menjual diri tapi juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain dan bisa melihat end goals-nya seperti apa gitu loh. Jadi
yang perlu ditanamkan entrepreneurship spirit sama collaborative spirit ya. Nggak semua orang mungkin bisa menjadi entrepreneurs mungkin ya di awal-awal, karena ini sesuatu yang bisa diasah, inherent ada dalam kita tapi perlu diasah. Namun dengan adanya kolaborasi, maka kita bisa balik lagi ke asasnya bangsa Indonesia, which is gotong royong. Nah, contoh ya, kalau di kafe kan mungkin ada jurusan yang bikin desain. Ya. Nggak semua designers extrovert, nggak semua designers suka ngomong. Nah, Betul. jadi ini harus di-pairingin dengan teman-teman yang dari bisnis atau marketing. Which ini adalah dua bis yang sangat berbeda sekali dari segi karakter. Kalau temenan secara natural ini agak sulit gitu loh. Maka dari itu peran kampus, peran tempat-tempat safe zone ya. Kampus menurut saya itu sebuah safe zone atau sekolah, itu adalah tempat di mana kita bisa menginfuse dengan sedikit maksasi ya, supaya teman-teman ini berkolaborasi sudah mulai dari bangku sekolah, bangku kampus. Karena saling membutuhkan. Kebayang nggak orang-orang bisnis sama orang marketing kalau tidak ada produknya, in this case produk kreatif ya, maka tidak ada yang bisa dijual. Sedangkan kalau misalnya dari teman-teman kreatif, kalau tidak ada yang jago bisnis untuk ngitung angkanya dan tidak ada yang jago marketing, maka creationsnya itu tidak bisa terjual. Nah, mungkin akan ditanyakan nih oleh teman-teman yang idealis, karena saya juga berangkatnya dari sono kan, it takes one to know one toh. Jadi wah, saya berkarya itu karena untuk passion nih, bukan untuk transactionals. Betul sekali, pohon dengan sangat itu dipertahankan prinsipnya. Yang kita butuhkan, yang sebenarnya setiap karyanya kita, semuanya itu kan kita memberikan sebuah message ya, sebuah pesan kepada dunia gitu loh. Nah, kebayang nggak kalau misalnya pesannya kamu cuma bisa reach out ke satu customer yang membeli produk kamu, membeli karya kamu, karena satu dan lain hal, maka pesan kamu hanya tersampaikan ke satu orang. Tapi kalau misalnya kamu bisa reach out dengan cara apapun juga, mencapai ke 1 juta orang, itu kan pasti secara revenue pasti akan meningkat ya. Tapi kalau kamu tidak mau melihat revenue, kamu lihat ke pesannya kamu dari karya kamu itu mencapai ke 1.000 orang, lebih berdampak mana? Maka itu adalah sebuah Zenism yang yin and yang harus diseimbangkan gitu loh. Nah, buat saya sih generasi muda kita harus menuju ke sana. Caranya gimana? Mungkin ditanyakan kan. Sebenarnya bangsa Indonesia itu cuma perlu 3 hal. Pertama adalah mindset shift, di mana yang paling mendasar ya, baik kita adalah entrepreneur ataupun kita intrapreneur, baik kita adalah pengusaha atau kita adalah employees, itu kalau kita shift mindsetnya menjadi solution focus, kemudian kita shift ada sense of ownership-nya tinggi, maka kita punya pride terhadap pekerjaan kita akan memberikan the best of the best. Kedua, entrepreneurship mindset yang tadi saya sebutkan. Ketiga yang paling penting sebenarnya adalah financial management 101, di mana kita tahu gak sih cara setiap kali kan pasti ya, ini mulai dari kecil ya, kita setiap minggu mungkin diberikan uang jajan oleh orang tua. Kalau tidak diberikan uang jajan, kita usaha sendiri, kita income-nya meskipun tidak pasti, kita tahu setiap hari itu kita hitungkan dapat berapa. Ngerti gak cara manage-nya gimana? Nah, kalau kita secara personal tidak bisa memanage, nah buat teman-teman nih yang kadang-kadang ya dapat uang jajan dari orang tua atau yang sudah kerja dapat gajian, terus bingung kan, kenapa ini baru masuk gaji terus langsung habis gitu kan. Nah, coba diperhatiin satu persatu gitu loh. Dan kalau dengan personal finances-nya kita beres, maka dari itu kita baru bisa diberikan bertanggung jawab oleh yang di atas untuk mengelola yang lebih besar lagi, yaitu bisnisnya kita. Karena jangan anti terhadap uang ya. Banyak yang mengatakan kalau money is the roots of all evil. Money is neutral. Ini kan kebetulan sama teman-teman Bali ya. Jadi agak spiritual kan biasanya kan. Jadi money itu cuma satu objek yang netral gitu loh. Nggak ada positif, nggak ada energinya. Nggak ada positif atau negatif energinya. Yang memberikan dia positif atau negatif energi itu tergantung orang yang mengelolanya, which is diri kalian sendiri. Nah, itu how you want to make money work for you. Apakah itu menjadikan tolak indikator dampak dan kawan-kawan, itu tergantung dari kamu pengelolanya. Jadi dari 3 hal itu yang terakhir itu berdamailah dengan yang namanya uang gitu loh, dan ganti dia sebagai tools dalam kehidupan kamu. Jangan bermusuhan kamu jadi karyanya nanti mandek gitu. Wow, ini daging banget Bu, dan ini teman-teman ini tips yang luar biasa sekali ya dari Ibu Airin tentang bagaimana sih kreatif di generasi kita yang sekarang ya. Dan
pas banget nih kalau ngomongin kolaborasi ya Bu, kebetulan di IDB Bali kita emang fokusnya ke desain dan bisnis. Di program studi desain kita ada desain komunikasi visual, kita ada desain interior, kita juga ada desain mode, dan di bisnis kita ada bisnis digital, kita ada sistem teknologi informasi, manajemen bisnis, dan kita juga ada program studi arsitektur. Dan konsepnya memang kita itu diminta untuk saling berkolaborasi dan mahasiswa juga diwajibkan untuk menjadi entrepreneur. Nah, di sini tadi yang kita bahas dengan kolaborasi, jadi sangat cocok sekali dengan apa yang tadi Ibu sampaikan, Ibu. Nah, kebetulan di desain kita memang diwajibkan jadi entrepreneur dan untuk nyemplung ke industri kreatif, kira-kira ini Ibu, selain tadi yang Ibu sampaikan, apa sih skill yang wajib kudu penting banget dimiliki oleh mahasiswa kita? Yang 3 hal itu sih yang perlu dikuasain, karena the rest are technicals kan. Kalau technicals itu dengan teknologi dan inovasi yang ada sekarang itu tinggal Google aja langsung ngerti teknis ya kan. Tapi kalau mindset shift, entrepreneurship, dan juga dengan financial 101, meskipun ada teorinya, tapi kan balik lagi ke penerapannya seperti apa. Sebenarnya kalau aku kalau boleh titip pesan ke teman-teman desain, terutama arsitek, interior design ya, dan architecture dan product design, itu pada saat kalian menjadi entrepreneurs, itu kalian tetap akan berhadapan dengan makhluk yang namanya klien. Ya kan? Dan saya sering banget ngelihat bahwa setiap orang yang baru lulus dari kuliah itu pasti memegang teguh prinsip daripada desain sendiri. Which is ini desainnya tuh harus bisa ya membangun, harus bisa menyelesaikan masalah. Masalahnya apa sih kalau dalam prinsip-prinsip desain? Which is people flow-nya seperti apa, ya kan? Kemudian di Bali itu kan ada feng shui versi Bali ya, yang namanya Asta Kosala Kosali ya? betul Asako Salakosali. Nah itu kan banyak orang yang nggak tahu gitu loh. Iya. Padahal itu adalah salah satu konsep yang Bali banget gitu loh, Iya. yang hanya desainer Bali yang paham karena you guys live through it kan. Nah itu menurut aku sesuatu yang bisa di internalize gitu loh, dan juga bisa di storytelling kan. Namun pada saat kalian berhadapan dengan klien itu sering banget saya ngelihat itu kita ngikutin aja klien maunya apa, kita nurutin karena kliennya bawel gitu kan, daripada panjang ya udah kita udah tahu persis kadang-kadang kalau ini dengan asas asta kosala kosali itu nggak bakal masuk gitu kan. Kemudian kita juga tahu dari kasat mata pada saat orang masuk kanan kiri itu pasti terbentur gitu loh pada saat kesehariannya mereka apabila itu rumah. Namun karena kita tidak mau berdebat, karena klien adalah raja, maka kita iyain aja. Nah itu melanggar etika arsitektur gitu loh, atau interior design yang mendasar prinsipnya ya, bukan etika, prinsipnya. Nah saya berharap teman-teman memberanikan diri juga untuk memberikan dikasih paham lah ya bahwa guys ini kalau kayak gini ini dampaknya seperti ini gitu loh, karena kita semua pecinta desain kan, kita masuk mulai dari belajar desain juga karena prinsipnya kita suka gitu loh. Nah setelah kita pelajarin, kita menjadi seorang desainer, maka itu merupakan tugasnya kita, mandatnya kita untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut. Ini yang saya ngelihat banyak yang luntur karena nggak kuat dengan klien ya Kak Noel. Nah itu kalau saya boleh titip pesan itu. Dan teman-teman yang di Bali, tadi kan baru ngomongin mengenai Asta Kosala Kosali. Sebenarnya kalau ke depannya itu kan kita ngelihat sustainability itu adalah salah satu tema yang sangat amat penting. Ya, kita kan ngomongin nggak transaksional ya. Nah, Bali sendiri dari saya selalu mengatakan budaya dan tradisi nenek moyang kita itu adalah unique selling points-nya kita gitu loh. Dan Balinis atau teman-teman yang tinggal di Bali, kuliah di Bali, pasti tahu dasar-dasar prinsip yang dilakukan oleh nenek moyang kita berbasis desain. Nah, ini bisa di branding gitu loh. Dan hanya ada di Bali, and it's your unique selling points. Bagaimana kamu menerapkan itu di kehidupan sehari-hari kamu dan menularkan itu kepada klien-klientel kamu, which is yang kebanyakan juga nggak tahu gitu loh. Kalau jangan seluruh dunia taunya itu feng shui gitu kan, tapi nggak ada yang tahu mengenai Asta Kosala Kosali ini. Dan dari sustainability itu sebenarnya orang Bali itu sangat dia ada perpaduan kan, perpaduan sustainability by design, di mana ada perpaduan antara alam, kemudian manusianya sebagai mikrokosmosnya, dan juga ruang itu sendiri. Nah, interaksi ini yang kita perlu gongkan gitu.
Ya, itu sangat menarik sekali ya Bu ya. Seperti Ibu sampaikan bahwa klien itu memang harus diedukasi. Jadi desainer-desainer harus bisa memberikan pemahaman terkait dengan apa yang tadi Ibu sampaikan ya. Dan membrandingkan, ya betul sekali itu Ibu. Dan seperti yang kita ketahui memang di Bali itu prinsip-prinsipnya masih kita gunakan karena memang sangat tradisional dan berkelanjutan. Seperti tadi ada Asta Kosala Kosali, kita juga punya Trihita Karana. Dan hal-hal tersebut sepertinya memang harus disampaikan ke halayak ramai yang mungkin belum tahu seperti apa budaya Bali itu sendiri ya Bu. Betul. Even kalau nggak interior design ya, di Bali itu kan banyak banget orang yang tato. Ya, Bo, tatonya jangan tato aksara aksara Thailand gitu loh. Tatonya sebenarnya di Bali sendiri kan udah banyak sekali gitu kan. Dan Bali is doing such a good job di mana signage kan itu juga ada bahasa Balinya ya. Sesuatu kebudayaan menurut saya itu bagus sekali. Nah, tinggal bagaimana kita penerapannya supaya orang-orang juga tahu gitu loh. Contoh ya, misalnya nih kita itu sebenarnya kan dari beberapa kata-kata yang orang biasa mentato dirinya sendiri, terlepas kita pecinta tato atau bukan, itu pasti ada makna yang mau dicantolkan kepada diri mereka karena ada relevansi dengan mereka. Nah, tapi kan nggak semua orang bisa baca. Teman-teman Iya. di Bali kan ada belajar mengenai bahasa Balinya, ngerti sedikit-sedikit meskipun udah gede biasanya lupa gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa, itu bisa loh bikin gamified di mana kamu itu orang seperti kayak personality test, kemudian pada akhirnya ada sensasi Bali yang bisa dipakai untuk sebagai jati diri, baik dia pakai untuk tato kayak atau enggak. Tapi itu jadi inherent adalah oh ini gue banget gitu loh. Nah itulah cara memperkenalkan uh, bahasa-bahasa Bali ke seluruh dunia. Wah mantap sekali Bu, luar biasa sekali ya. Dan nah ini Bu, kalau boleh bermimpi, kira-kira apa harapan Ibu terhadap generasi muda kreatif Indonesia 5-10 tahun ke depan? Saya berharap teman-teman yang seluruh generasi muda kita berani untuk step into the light. Itu yang nomor satu. Karena kalau kita tidak step into the light, banyak yang malu-malu, terutama teman-teman kreatif ya. Jadinya orang nggak bakal kenal dengan dirimu, orang nggak bakal tahu dengan karyamu. Ya kan? Dengan kamu step into the light, resikonya ada nggak? Ada. Diomongin sama orang, digosipin sama orang. Tapi itulah tantangan kita sebagai manusia kan. Dan ini adalah perjalanan hidup di mana kita itu pede gak sih dengan diri kita sendiri? Kalau kita pede dengan jati diri kita sendiri, berarti kita udah self acceptance sama self love-nya udah cukup tinggi. Gitu. Pada saat itu terjadi, maka hujatan-hujatan atau masukan dari teman-teman yang ada di luar, itu kita bisa memandangkannya itu berbasiskan cinta. Karena itu untuk ngehujat orang itu juga perlu energi loh kan. Jadi kalau kita sudah bisa pandangannya itu berbasis cinta, maka kita bisa ngelihatnya, oh ini apa yang bisa saya lakukan, bukan untuk men-stop hujatannya, tapi untuk memperbaiki diri. Karena ada yang relevan, ada yang enggak nih. Gitu loh. Tujuannya kita kan, ya ini orang Bali juga ya, adalah penyempurnaan diri kan. Gitu. Mencapai kebenaran sempurna. Nah, itu leveling up dari kita sebagai humans itu bisa, we have to be thankful to all the hujatan. Tapi step pertamanya adalah kita harus berani untuk step into the light dulu. Banyak sekali anak-anak muda yang sekarang ini hiding behind gadgets, hiding behind komputer. Karena menurut mereka karyanya mereka aja bisa bersinar. Sepakat, tapi itu agak sulit gitu loh. Apabila kamu itunya bersinar, tapi kamunya juga bersinar, maka itu ada kesinambungan yang sangat bagus sekali. Jadi harapan saya kita semua keluar, step into the light, tujuannya adalah untuk shout to the world, mimpi saya ini, saya pengen melakukan ini. Karena percayalah tidak ada yang bisa membaca dengan akurat dan tepat apa yang ada di dalam isi hati dan kepala kamu. Kalau tidak ada yang tahu, maka tidak ada yang bisa membantu kamu untuk mewujudkannya. Kedua, kolaborasi. Jangan cuman hangout sama teman-teman yang setipe gitu loh. Coba lah, manusia itu kan banyak warnanya ya. Kalau pengen hidup lebih berwarna ya jauh. Berarti harus keluar gua ya Bu? Keluarlah dari gua, dan there's a saying sih, if you know someone's story, someone's life story, you can never hate anybody in the world. Karena setiap orang itu unik gitu. Aduh mantap sekali Ibu, saya jadi terharu mendengarnya. Sangat inspiratif sekali Ibu. Nah, satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Kira-kira apa dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk generasi muda yang mengembangkan usaha kreatif?
Kalau dari kita tugas utamanya dua. Satu sebagai tukang jodoh, biro jodoh kan, untuk memperkenalkan beberapa stakeholders yang mungkin sebelumnya belum silaturahmi. Kedua adalah mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia. Karena uh, bahasa pemerintah dengan bahasa swasta beda, bahasa kreator dengan bahasa potential klien beda. Itu aja yang interior designer, bahasa interior designer dengan bahasa kliennya juga beda kan. Jadi kita mencoba untuk menunjukin gini loh cara berkomunikasinya. Karena sebenarnya kita meskipun sama-sama ngomong bahasa Indonesia ya, tapi kadang-kadang itu kebanyakan komunikasi itu dari reading between the lines sama body language kan. Nah, jadi kita pengen banget supaya kita satu bahasa nih. Makanya dari pemerintah kita melakukan itu. Tentunya di luar itu fungsi kepemerintahannya kita, which is meng-create regulasi-regulasi yang berbasis ekosistem dan berbasis data. Itu juga sesuatu yang kita push supaya memperlancar terbentuknya ekosistem kreatif yang ada di Indonesia. Juga membuka pasar baik dalam maupun luar negeri, dan upskilling itu juga kita lakukan. Itu sih. Tapi secara fundamental ya itu biro jodoh sama tukang translator. Ya, biro jodoh ya Bu ya. Oke, mantap sekali Bu. Semoga sih ke depannya IDB Bali bisa menjadi salah satu roda penggerak ekonomi kreatif di Indonesia ya Bu ya. Oke, baik Ibu, jika Ibu bisa menggambarkan nih generasi kreatif Indonesia saat ini dengan satu kata atau boleh satu kalimat Ibu. Kira-kira kata atau kalimat apa yang menurut Ibu paling tepat? Gokil. Oke, gokil ya Bu ya. Oke. Baik Ibu, makasih banyak sekali atas sharing-sharingnya. Ini insight dan inspirasi yang daging sih Bu. Luar biasa banget dan pastinya sangat bisa menaikkan gairah mahasiswa kita untuk bisa lebih kreatif lagi. Oke, kapan-kapan main ya Bu ke IDB Bali. Siap. Terima Salam buat kasih. teman-teman semua di sana ya, tetap semangat. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Hati-hati dalam perjalanannya Ibu ya. Bye-bye. Siap. Terima kasih ya. Ya, Bye-bye. bye-bye Ibu. Salam kreatif kayak gini. Oh, salam kreatif. Makasih ya. Ya, kasih Bu. Baik semua, semoga pesan hari ini bisa menjadi bahan bakar kreativitas bagi seluruh mahasiswa IDB Bali. Melalui kegiatan ini, kami berharap mahasiswa dapat melihat bahwa kreativitas lokal bukan hanya ekspresi seni, tetapi juga modal ekonomi dan identitas global. Selain itu, diharapkan seluruh mahasiswa IDB Bali termasuk dari program studi desain komunikasi visual, desain interior, desain mode, arsitektur, program studi bisnis digital, manajemen bisnis, dan juga sistem teknologi informasi dapat berkolaborasi karena kolaborasi itulah yang membantu kita untuk menghidupkan ekonomi kreatif. Jadi ke depan semoga IDB Bali bisa menjadi roda penggerak untuk ekonomi kreatif di Bali, bahkan juga di Indonesia. Semoga ke depan lahir makin banyak generasi kreatif yang siap berkarya, berinovasi, dan membawa Indonesia ke panggung dunia. Sekali lagi terima kasih banyak kepada narasumber kita yang luar biasa, Ibu Airin Umar, kepada seluruh panitia yang bertugas, dan kepada seluruh peserta yang telah ikut hadir di acara talk show ini. Sampai jumpa lagi di acara-acara inspiratif dan kreatif dari DKV IDB Bali. Terima kasih banyak. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Bye-bye.